Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rizky Maulida, NIM 1982201. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Pertama-tama, yang saya lakukan adalah saya masukkan file ekstensinya ke dalam sini. Ini sudah saya masukkan. Kemudian saya import pandas aspd. Setelah itu kita baca filenya itu dengan mendefinisikan define. Ini saya menggunakan define ya, bukan df. Rasanya apa ya, asal apa di ppt nya itu disuruhnya define. Jadi saya menggunakan define sama dengan pd.ret_csv. Kemudian ini merupakan nama filenya, nama file excel yang sudah diupload, jadi financial.csv. Ini kalau kita mau melihat kembali filenya, print, kemudian nanti kita jalankan, cuma kali ini saya tidak akan menjalankannya. Kemudian bagian yang pertama adalah data understanding. Soal nomor 1, bagaimana banyak baris data sales. Nah, di sini saya menggunakan len. Jadi len define sales. Len define sales. Karena kita mau nyari banyaknya, jadi menggunakan len. Nah, kemudian outputnya ini banyak baris data sales adalah 700. Dan selanjutnya adalah banyak kolom dan namanya. Nah, di sini saya menggunakan define.info. Nah, sebenarnya ini bisa aja sih digabung sama soal berikutnya, karena soal berikutnya itu yang ditanya tipe data. Nah, kalau kita pilih define.info ini sudah lengkap ya. Ini total kolomnya ada 16, sesuai soal yang ditanya banyak kolom, dan namanya ini segmen, country, product, discount band, dan ada juga data type-nya, tipe datanya. Ini bisa aja digabung dengan soal berikutnya, cuma saya pisah aja. Oke, selanjutnya ini ya, total banyak kolomnya tuh ada 16, terus namanya ini. Kemudian selanjutnya tipe data tiap kolom. Nah, saya menggunakan define.dtypes. Kemudian nanti akan setelah kita run, maka akan keluar tipe data tiap kolomnya itu apa aja. Contohnya segmen, dia tipenya objek, country objek, unit sold, float, dan seterusnya. Ini untuk tipe data tiap kolom. Kemudian selanjutnya soal yang ditanya adalah range tiap atribut numerik. Nah, di sini saya hanya mengeksekusi yang atribut numerik aja ya. Misalnya kayak unit sold, manufacturing price, sell price, dan lain sebagainya. Nah, range sendiri itu kan definisinya rentang dari minimum ke maksimum kan. Jadi saya menggunakan ini minimum dan maksimum. Pertama-tama saya definisikan dulu agar programnya bisa terjalankan. Saya definisikan dulu ini minimum sama dengan ini, kemudian maksimum sama dengan ini define.max. Nah, habis itu baru deh kita eksekusi satu-satu. Jadi yang pertama itu kita print nilai minimum unit sold, itu minimum tanda kurung siku unit sold. Nilai maksimum unit sold, ini maksimum, ini hasil dari definisi di atas ya. Karena kalau saya udah nyoba eksekusi pakai ini langsung tuh nggak bisa gitu. Terus ini unit sold, terus manufacturing price, dan seterusnya. Nah, sehingga outputnya akan seperti ini. Nilai minimum unit sold adalah 200 sampai 4492,5. Jadi range dari unit sold ini adalah 200 sampai 4492,5. Begitu juga dengan manufacturing price, range-nya itu adalah dari 3
sampai 260. Selanjutnya sell price dari 7 sampai 350 dan seterusnya. Oke, selanjutnya nih ya, udah ada ininya. Oke, selanjutnya adalah yang ditanya apakah ada data kotor. Data kotor itu kan data yang kosong ya, atau data yang aneh gitu. Nah, kita kalau bisa mau melihat, kan ini tuh banyak ya, si datanya tuh kan banyak. Tadi aja si banyaknya sales aja 700. Kita kan nggak mungkin kan kita ngeliat satu-satu. Jadi saya menggunakan ini define.isNull.sum. Nah, untuk mengecek apakah ada data kotor apa enggak. Nah, outputnya adalah ini, dan ternyata ada, yaitu di discount. Discount itu ada 59 data kotor atau data yang kosong atau none. Selanjutnya di profit ada 5 data yang kosong atau data kotor. Nah, ada data kotor. Nah, cara agar kita membersihkan atau nge-clearin data kotor ini ada beberapa cara, yaitu kita bisa menghapus baris data yang mengandung nilai none atau nilai yang gak ada gitu, gak ada nilainya. Terus atau kita bisa juga dengan mengganti nilai data tersebut dengan nilai median atau modus kolom terkait. Dan kita bisa juga ganti dengan nilai tetangga depan atau belakang, tetangga depan atau belakang dari baris yang missing tersebut atau baris yang kosong. Jadi seperti itu penjelasan untuk yang bagian ini. Kemudian selanjutnya bagian statistik. Nah, soal pertama itu ditanya nilai maksimum minimum, yang soal kedua itu ditanya nilai rata-rata dan deviasi standar, dan soal ketiga itu ditanya persentil. Nah, awalnya ini saya ngerjainnya itu satu-satu, jadi dicari satu-satu, tapi ternyata saya menemukan metode yang lebih praktis gitulah, lebih efisien, yaitu dengan menggunakan .describe. Jadi yang kita definisikan kita eksekusi satu-satu. Nih, yang kita eksekusi print statistik untuk unit sold. Ini tambahin n karena agar ada space ya, agar ada spasi. Jadi ininya itu, yang ini itu nggak ada di sini, jadi ada di bawahnya gitu. Oke, lanjut. Terus statistik untuk unit sold, define dan describe. Ini tulis unit sold. Terus selanjutnya itu ada manufacturing price, ini manufacturing price dan seterusnya. Kemudian setelah kita print, maka akan muncul ini ya, ini ada mean, ada standar deviasi, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada persentil ini. Ini sebenarnya 00 gini tuh nggak perlu ya. Ini nilai minimumnya 200, ini nilai maksimumnya 4462,5. Nah, ini untuk yang unit sold. Kemudian ini yang untuk manufacturing price, datanya ini meannya 96 sekian, standar deviasinya 108 sekian, nilai minimumnya 3, persentil 20%-nya 5, 50% 10, 75, 250, dan nilai maksimumnya adalah 260, dan seterusnya. Nah, itu untuk penjelasan yang ini. Kemudian selanjutnya adalah data exploration. Ditanya adalah data pada bulan Desember tahun 2014. Nah, yang pertama saya lakukan adalah kita cari dulu lokasi datanya ini dengan menggunakan define.log, define month Desember, karena kan si Desember ini ada pada kolom month name ini. Jadi ini kolomnya, ini yang ada di dalam kolom itu apa aja listnya, karena kita mau nyari Desember, jadi kita
rilis ketik Desember. Kemudian selanjutnya adalah tahun 2014. Nah, di data finansial ini tuh ada tahun 2013 dan 2014 kan. Jadi agar dia hanya menampilkan data tahun 2014, maka kita tambahin dan define year sama dengan 2014. Nah, maka hanya akan tampil data pada bulan Desember tahun 2014. Begitu nih. Nah, itu penjelasan untuk yang bagian ini. Selanjutnya untuk nomor soal data untuk produk Paseo dengan unit sold lebih dari 1000. Nah, sama kayak yang atas, kita lakukan bukan definisinya, tentukan lokasinya. Di produk Paseo dengan unit sold lebih dari 1000 itu kita define .log terus define kolom bagian nama kolomnya apa, produk, dan kita mau nyari produk apa, jenis produk apa, Paseo, jadi sama dengan Paseo. Selanjutnya dengan unit sold lebih dari 1000. Nah, ditambah lagi dengan unit sold lebih dari 1000, kemudian kita tambahkan define unit sold lebih dari sama dengan 1000. Nah, maka akan tampil data sesuai yang diminta soal. Berikut ini datanya. Ini unit soldnya nih lebih dari 1000 semua nih, ada 1006, 1007. Dan untuk Paseo nih, Paseo semua. Oke, selanjutnya adalah 10 data dengan nilai kolom sales tertinggi. Nah, ditanya 10 data dengan nilai kolom sales tertinggi. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah kita short values. Karena kita kan mau mengurutkan ya, berarti kita menggunakan define.short values untuk kolom sales. Seperti ininya kita tulis sales, terus koma, ascending sama dengan 0, karena ini kalau ascending sama dengan 0 itu kita mengambil data tertinggi, mengurutkan data dari yang tertinggi. Kemudian jangan lupa ditambahin ini 10 ini, karena yang ditanya adalah 10 data dengan nilai kolom sales tertinggi, jadi 10 data tertinggi. Di ascending sama dengan 0, terus tambahin 10 karena kita mau ngambil 10 data tertinggi. Jangan lupa ininya ada di depan ya. Dia ini nilai 10 data dengan nilai kolom sales tertinggi itu ada ini paling tinggi mereka. Selanjutnya adalah data country dengan total profit. Nah, di sini itu saya menggunakan group by. Jadi define .group by country-nya ini dia ada apa aja, terus profit. Nah, profitnya ini yang bakal kita eksekusi, terus kita tulis jadi .sum. Jadi country apa aja, ada apa aja countrynya, terus ya ini sum total profitnya. Jadi akan ada tampilan outputnya seperti ini. Kanada sekian, France sekian, Jerman sekian, dan seterusnya. Selanjutnya frekuensi data per segmen tahun 2013. Nah, begini pertama-tama saya definisikan dulu lokasinya. Saya menggunakan definisi lokasinya dulu, yaitu saya menggunakan variabel tahun ya. Sebenarnya ini bisa diganti apa aja sih, cuma saya menggunakan variabel tahun.
Jadi kita tentukan dulu tahunnya, terus tahun sama dengan define.log, define year sama dengan 2013, karena yang mau dicari itu adalah 2013. Kemudian kita eksekusi dengan ini, print tahun, karena kita nggak print define karena kita akan pakai ini, karena ini udah didefinisiin kan, jadi kita pakai tahun bukan define lagi. Terus segment, terus value counts, karena kita mau nyari frekuensinya, maka akan tampil ini adalah segmennya. Ada government, ada enterprise, mid market, small business, channel partners. Terus ini adalah frekuensi datanya. Kemudian selanjutnya soal itu adalah data terurut berdasarkan year and month number. Nah, kita menggunakan, karena kita nyari urutan data gitu, kita akan menggunakan short values pasti. Kita ketik define.short values, hanya yang ditanya year, jadi year, koma, month number, koma, month number, ascending dari 1,1, karena kan kita nyari data terurut berdasarkan year dan month number kan. Jadi karena di sini dia ada dua kolom, berarti ininya juga harus 2, dan ininya harus sama karena kita nyari data terurut. Dan nanti outputnya akan seperti ini ya. Jadi year-nya diurutin dulu dari awal, kemudian mau numbernya nih dari 2013, mau nomornya 9, terus jaga dia berbanding lurus. Selanjutnya adalah data terurut berdasarkan produk. Nah, yaudah kita sama seperti yang di atas, cuma ini lebih sederhana karena kita hanya menggunakan satu kolom aja. Jadi kita define short values, terus produk ascending 1. Nah, begini. Mulai dari A, produk yang depannya A semua, habis itu produk yang abjadnya itu huruf paling bawah. Jadi begitu ya, begitulah pembahasan untuk bagian saya. Selamat siang, nama saya Yasinta Winahayun Nareswari dari kelas K72 dengan NIM 198229196 akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan soal hubungan antara discounts dan profit dengan soal perusahaan ingin mengetahui hubungan antara data discounts dan profit. Yang pertama, buatlah grafik scatter plot yang menunjukkan hubungan antara kolom discounts sebagai sumbu X dan profit sebagai sumbu Y. Lalu hitunglah bagaimana nilai korelasi antara kedua atribut, dan berdasarkan grafik dan nilai korelasi tersebut, sebutkan dan jelaskan bagaimana korelasi antara kedua kolom tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat cara pekerjaannya. Untuk soal, buatlah grafik scatter plot yang menunjukkan hubungan antara kolom diskon sebagai sumbu X dan profit sebagai sumbu Y. Kita pertama-tama harus mengimport pandas SPD dan mengimport matplotlib.pyplot as PLT. Di sini kita perlu mengimportnya supaya kita dapat mengerjakan data dari file yang lain, lalu dapat membuatnya menjadi sebuah grafik. Setelah mengimport pandas dan matplotlib.pyplot, maka read data dari file yang dimasukkan. Di sini saya meng-readnya dengan nama data finansial sama dengan pd.read_csv karena bentuk dari filenya csv,
financial.csv. Itu adalah nama dari file yang akan digunakan untuk soal ini. Gunakan data tersebut untuk membuat scatter plot dengan X-nya berupa discounts dan Y-nya berupa profit. Maka digunakan data financial.plot, K-nya itu scatter karena yang dicari adalah grafik scatter plot, lalu X-nya, sumbu X-nya itu adalah discounts, dan Y-nya adalah profit. Maka setelah itu akan tercetak grafik dari scatter plot seperti ini, di mana sumbu X-nya adalah discounts dan Y-nya adalah profit. Lalu yang kedua adalah hitunglah bagaimana nilai korelasi antara kedua atribut. Setelah kita mengimport pandas as panda, maka tuliskan file data yang di-read oleh program. Di sini saya namakan sebagai data sama dengan panda karena di sini pandanya modulnya adalah panda. Lalu .read_csv dengan filenya masih sama, financial.csv. Setelah itu menghitung nilai korelasi antara atribut discounts dan profit lalu dicetak. Print nilai korelasi antara discounts dan profit adalah, maka nanti akan tercetak nilai korelasi antara discounts dan profit adalah titik 2. Print data discounts correlation data profit. Maka nanti akan tercetak nilai korelasi antara atribut discounts dan profit, yakni 0,4881535004992164. Lalu yang terakhir, berdasarkan grafik dan nilai korelasi tersebut, sebutkan dan jelaskan bagaimana korelasi antara kedua kolom tersebut. Hasil korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antara discounts dan profit adalah 0,4881535004992164. Dan dari grafik juga sudah ditunjukkan hubungan korelasi antara kedua atribut tersebut. Setelah kita mengimport pandas as panda yang sebagai modulnya, saya menamakan file read datanya itu sebagai df. Lalu if df ini adalah correlation-nya itu sama dengan 0 atau 0 lebih dari 0 dan kurang dari 0,5 atau lebih dari min 0,5 dan kurang dari 0, maka akan tercetak maka discounts dan profit semakin tidak berkorelasi karena mendekati 0. Lalu jika nilai dari korelasi antara atribut discount dan profit itu sama dengan atau lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari sama dengan 1, maka akan tercetak maka discounts dan profit semakin berkorelasi lurus karena mendekati 1. Lalu yang terakhir adalah jika kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan min 1 dari hasil korelasinya itu nilainya, maka akan tercetak maka discount dan profit semakin berkorelasi terbalik karena mendekati min 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai korelasi semakin mendekati ke 0 dan korelasinya bernilai positif. Karena bernilai kurang dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa korelasi antara kedua atribut tersebut adalah sedang dan semakin mendekati hubungan tidak berkorelasi. Maka akan tercetak maka discounts dan profit semakin tidak berkorelasi karena mendekati 0. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tugas visualisasi 1. Untuk soalnya menampilkan distribusi data total insert untuk tiap bulan Maret pada tahun year 2014. Akan saya share screen terlebih dahulu. Jadi pertama, karena saya tidak bisa menginstal
Matplotlib dan Pandas di pipe di VS Code. Jadi saya menggunakan Google Colab. Nah, pertama di Google Colab itu import Pandas SPD, kemudian import Matplotlib SPLT. Kemudian kita mengupload file filenya yang digunakan itu Financial CSV. Nah, filenya ini sudah masuk di sini. Nah, nanti yang ini import Pandas kita jalankan. Kalau sudah import Matplotlib juga, nah kemudian untuk SPD. Nah, yang fungsi yang di sini tuh untuk membaca si dokumen finansial CSV. Seperti di sini, nah ini ada muncul segmennya, country, produk, discount pen. Kemudian setelah itu kembali ke soal visualisasi 1, menampilkan distribusi data total unsur untuk tiap bulan month pada tahun year 2014. Jadi pertama kita definisikan dulu kalau kita berdefinisi kalau data sama dengan develop, DF year, yaitu sama dengan 2014. Data group by, buka kurung siku, month name, kemudian tutup kurung siku, buka kurung siku lagi, unsur, sum. Nah, setelah mendefinisikan ini, kita membuat visualisasinya. Visualisasi yang diambil di sini tuh bentuknya berupa bar. Sayangnya di sini tidak bisa jalan, tapi di laptop teman saya bisa. Kira-kira nanti setelah mengetik siswa ini, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil penggambaran untuk distribusi data total unit sold pada tahun 2014. Kemudian untuk soal yang kedua, membandingkan total sales dan total profit untuk tiap jenis produk pada tahun 2014. Nah, di sini kita print pertama itu total sales pada tiap produk, karena tadi kan membandingkan total sales dan total profit itu dua hal yang berbeda. Jadi bikin dua yang tadi, pertama itu total sales pada tiap produk, habis itu total profit pada ini. Nanti kita membuat fungsi seperti ini, dimana ketika dijalankan, mohon maaf sekali lagi tidak bisa berjalan di sini, tapi laptop dengan saya bisa. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Yang warna biru itu adalah total sales-nya, sedangkan yang warna merah adalah total profit-nya. Sekian dari saya untuk penjelasan visualisasi 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Nur Afifah dari kelas K72, pengenalan komputasi, dengan NIM 198225154. Kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan visualisasi data bagian kedua. Di sini soalnya yang pertama, membandingkan rata-rata manufacturing price dan sale price untuk penjualan dari negara United States. Yang kedua, menampilkan komposisi berapa total unit sold untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, menampilkan komposisi total unit sold per country. Dan yang keempat, menampilkan total perkembangan jumlah sales dari bulan ke bulan selama tahun 2013 untuk negara. Pertama-tama, kita harus mengimport Pandas SPD
untuk mengakses data yang ada, yaitu financial CSV. Lalu kita mengimport matplotlib.pyplot SPLT sebagai untuk mengimport pengerjaan seperti grafik seperti ini. Lalu kita menginisialisasi data dengan membuat variabel df sama dengan pd.read CSV finance, di sini nama filenya financial CSV, lalu print variabel yang sudah kita beri nama df. Lalu akan keluar data-data seperti berikut ini. Untuk permasalahan yang pertama, kita membuat df manufacturing price .value counts .plot kind-nya itu menggunakan pie. Di sini dapat dilihat perbandingan data-data untuk manufacturing price. Begitu juga dengan sale price, sama dengan manufacturing price ini menggunakan grafik pie. Lalu untuk soal yang ketiga, di sini kita membuat total sold sebagai variabel dengan mengelompokkan data yang sudah ada seperti ini df.groupby untuk produk dan unit sold-nya. Di sini kita menggunakan grafik pie. Lalu di sini ada variabel lagi sold total dengan mengelompokkan juga country dan unit sold. Jadi df.groupby ini. Lalu kita menggunakan grafik pie juga. Nah, untuk permasalahan yang terakhir, sebelum membuat grafik, kita harus menjabarkan di sini year 2013 beserta bulan dan nilai-nilainya. Di sini kita akan mengakses data years yaitu dengan df.log sebagai location df year 2013 di sini. Lalu di group by dikelompokkan dengan month name dan sales. Ini jumlah salesnya, ini bulannya. Lalu untuk membuat grafik, di sini kita memanggil data tersebut month, lalu kita jabarkan setiap bulannya September, Oktober, November, Desember dari sini. Lalu kita tulis total nilai yang di sini. Lalu kita menggunakan PLT sebagai untuk menggunakan grafik, membuat grafik. Lalu kita memberi judul perkembangan total sale 2013. X-nya itu menggunakan month, bulan di sini. Lalu Y-nya menggunakan total di sini. Sekian penjelasan pengerjaan visualisasi data bagian 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yuyun Yulia Lesmana, NIM 1982251 mengerjakan latihan soal Python di bagian 3 produk paling menguntungkan per segmen. Perusahaan ingin mengetahui 3 produk yang memberikan total profit paling tinggi untuk masing-masing segmen, serta usulan teknik analisis data yang dapat digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut. Untuk menghasilkan 3 data profit yang paling tinggi dari masing-masing segmen, kita buat mengimport Panda, yang kemudian Panda ini membaca file data finansial CSV kita. Setelah Panda berhasil membaca data finansialnya,
kita mencari setiap segmen ini, di segmen ini ada apa saja. Ini print segmen, lalu search data frame-nya di bagian segmen ini, diurutkan menggunakan value counts ya. Lalu di sini didapat bahwa di segmen terdapat government, mid-market, channel partners, enterprise, dan small business. Untuk mendapatkan 3 data profit tertinggi dari setiap segmen, kita dapat menggunakan cara ini. Kita membuat variabel terlebih dahulu, lalu melacak lokasi dan data dari segmen di bagian government, mid-market, channel partners, segmen enterprise, dan small business masing-masing. Lalu kemudian variabel ini kita gunakan untuk menampilkan data dari 3 profit yang paling tinggi dengan segmen 1 menampilkan data profit dari 3 yang paling tinggi. Kita akan dapatkan seperti ini, 3 profit, 3 profit tertinggi dari segmen government. Itu ada dari country Amerika, France, dan Germany, dengan profitnya itu yang paling tinggi mulai dari 26.200, 62.200, 247.500, dan 246.178. Begitu juga untuk mencari 3 data profit paling tinggi di segmen mid-market, channel partners, enterprise, dan small business. Kita menggunakan variabel yang masing-masing disebutnya segmen 1, untuk mid-market segmen 2, channel partner segmen 3, enterprise segmen 4, dan small business segmen 5. Lalu kita urutkan data dari profit masing-masing segmen dan cari data yang paling tingginya. Kita akan dapatkan seperti ini ya. Di bagian government tadi dari Amerika, France, dan Germany, di bagian mid market ternyata tidak ada nilai profit yang paling tinggi, yang berarti nilainya itu rata sama. Untuk di bagian segmen channel partners ada dari country Kanada dengan profit itu 30.000 sampai 30.000, 27.000, dan 26.000. Dari segmen enterprise, country-nya ada dari Kanada, Germany, dan Amerika dengan profitnya 40.000, 38.000, dan 35.000. Dari small business, itu country-nya dari Amerika semua dengan profitnya itu yang paling tinggi 136.535, disusul 117.000 dan 116.000. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan, kita dapat menggunakan descriptive analysis, yaitu mencari dan mendapatkan profil umum dari data yang ada, dari data finansial yang ada di bagian setiap segmen, lalu mencari untuk kemudian mencari
3 profit yang paling tinggi. Jadi untuk menghasilkan pengalaman di atas, pertama kita memerlukan import pandas. Untuk membaca data, jika data sudah dibaca oleh program, kita dapat menampilkan segmen-segmen yang ingin kita cari apa saja dan berapa banyak. Melalui segmen kita peroleh, kemudian mencari data profit tertinggi dari setiap segmen dengan mengecek aplikasi. Nah, teknik analisisnya yang kita gunakan itu data yang digunakan yaitu descriptive analytics. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.